Apa kau baik-baik saja? Qin Yu, apakah kau gila? Penjaga, tarik orang ini keluar untukku. Mereka membawaku pergi. Pertemuan perekrutan kalian. Jangan berharap lagi. Di Jiangcheng, orang yang bisa didukung oleh keluarga Yan. Hanya aku, Zhao Gang. Semua orang, diam. Selanjutnya, mari kita sambut Putri Yan, Yan Ruosue, naik ke panggung untuk berpidato. Nyonya Yan, di mana itu? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah Putri Yan? Saya sudah berada di Jiangcheng cukup lama. Selama itu, aku juga mengenal banyak orang. Merasa tentang Jiangcheng. Masih ada beberapa bakat yang patut ditunggu. Tentu saja ada orang yang tidak tahu diri. Setelah mempertimbangkan berbagai hal, pilihan orang yang akan mengurus urusan sudah ditentukan dalam hatiku. Dialah. Pandanganku tidak pernah meleset. Mulai hari ini, Zhao adalah pemimpin di kota Jiang sekarang. Dan aku adalah istri Zhao. Dialah Qin Yu. Ini, apa yang terjadi? Mengapa Yan Ruosue memilih si kecil imut ini? Aku sudah bilang, badut loncat, bukan aku. Mereka semua melakukannya dengan sengaja. Cahaya lampu ini dan ucapan tadi. Semua ini hanya untuk mempermainkan saya. Sebelumnya, memang hanya seorang yang tidak dikenal. Tapi mulai hari ini, aku akan mendaki ke puncak langkah demi langkah. Tidak mengecewakan diri sendiri. Bahkan tidak mengecewakan harapan keluarga Yan. Saya percaya padamu. Nona Yan, jangan biarkan dirimu tertipu oleh anak ini. Tertipu. Datanglah. Bawa dia. Buang dia keluar. Qin Yu, kamu pikir dengan merangkul kaki orang kaya sudah cukup? Apakah itu sudah cukup? Suatu hari nanti, Yan Ruosue akan tahu bahwa kamu hanyalah seorang yang hanya makan tanpa bekerja. Kamu akan diusir keluar. Percayakan padaku. Saya tidak akan mengandalkan wanita, juga tidak akan hanya makan tanpa bekerja. Saya akan mengandalkan diri saya sendiri di Jiangcheng, menunjukkan bakat. Pemuda ini sangat percaya diri. Hanya saja tidak tahu apa yang bisa kamu lakukan. Berani sekali berceloteh di sini. Kemampuanmu tidak terlalu besar, tapi cukup jelas. Kamu sakit. Kamu pikir siapa dirimu? Kualifikasi apa yang Anda miliki? Mengatakan seperti itu kepada Tuan Wu. Hanya sedikit mengerti kedokteran. Benar-benar pandai bicara. Saya telah mengikuti kamu selama 3 tahun. Jangan bicara tentang kedokteran. Tempelkan plester saja. Semua yang tidak rapi. Anak kecil, kali ini, saya khawatir Anda salah. Tubuh saya sehat. Saya biasanya memeriksa Tuan Wu pada hari kerja. Semuanya dokter berkelas internasional. Sama sekali tidak ada kesalahan. Apakah Anda baru-baru ini mengalami nyeri dada? Saya pikir, lebih baik Anda periksa jantung lagi. Menurut pendapat saya, tidak perlu lagi. Tuan Wu, lebih baik Anda mendengarkan Qin Yu. Dia sangat ahli dalam bidang kedokteran. Pemuda ingin cepat maju. Saya mengerti, tetapi jika dipaksakan, mungkin akan berbalik menjadi negatif. Bisa duduk di kursi tamu utama. Pastinya hubungannya erat dengan Miss Yan. Lebih baik jangan membuat masalah. Biasanya memeriksa kesehatan Tuan Wu. Mungkin saya salah melihat. Jangan khawatir. Memang benar. Menakut-nakuti yang lemah. Begitu bertemu dengan tokoh besar sejati, langsung takut. Xiao Sui. Menurut pendapat saya, orang-orang di sekitar harus dipilih dengan hati-hati. Jangan anggap semua orang baik. Rahasia Qin Yu. Aku melihatmu, anak kecil ini. Tuan Wu, kamu tidak percaya. Tidak perlu mengatakan begitu. Berani bertanya kepada Tuan Wu dengan nada seperti itu. Kamu seolah-olah mencari mati. Tuan Wu, Qin Yu adalah orang yang saya sukai. Dia bukan orang jahat. Dia bahkan tidak akan berbicara sembarangan. Nona Yan, kamu baru mengenal Qin Yu beberapa hari. Jangan tertipu olehnya. Dia hanya mengantar makanan, dan memasak dan mencuci pakaian di rumah. Dia sama sekali tidak memiliki keahlian medis. Qin Yu dan aku belum lama mengenal. Namun dalam 3 hari ini, saya mengerti Qin Yu. Dia adalah orang yang rendah hati dan cakap. Tentang kamu, kalau tidak ingin diusir, diam saja. Aku, Yan Ruosue benar-benar membela Qin Yu.
Dokter tidak memiliki rasa bersalah. Saya sudah mengatakan hasil diagnosa. Kalau kamu percaya atau tidak, itu urusan kalian. Xiao Sui, kali ini mungkin kamu salah melihat. Saya yang paling tahu tentang tubuh saya sendiri. Tidak mungkin ada masalah. Aku melihatmu, anak kecil ini, hanya ingin menarik perhatian. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa pergi sekarang. Dalam 5 langkah, kamu pasti akan sakit. Masih berani ngomong ngaco. Kamu anak muda yang percaya diri ya? Baik, tidak masalah. Hari ini aku akan menunjukkan padamu. Menurutku setelah 5 langkah, apakah saya akan sakit? Langkah ketiga, pura-pura. Langkah keempat, ingin menipu aku. Kamu masih terlalu muda. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan menyelesaikannya selanjutnya. Langkah 5. Sama sekali. Tuan Wu, Qin Yu, kenapa tidak segera datang memberi perawatan pada Tuan Wu? Saya menolak. Qin Yu, sekarang, segera, datanglah ke sini untuk menyembuhkan saya. Jika tidak, aku tidak bisa mengampunimu. Benarkah? Aku hanya menghormati Ruo Sui. Baru saja aku memanggilmu, Wu Ye, tentang menyembuhkan penyakit. Aku sudah memperingatkanmu. Kamu sendiri yang tidak mendengarkan. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Apakah kamu tahu siapa Tuan Wu? Kamu berani berbicara dengannya seperti itu. Kedudukan dan identitasnya tidak ada hubungannya dengan saya. Jika dari awal, kalian bisa berdiskusi dengan baik, aku tidak akan membiarkan orang mati begitu saja. Tapi sekarang sikap kalian, saya tidak ingin melayani. Xiao Sui. Tuan Wu, Anda memang bukan. Sikap meminta orang untuk menyembuhkan penyakit. Qin Yu, kamu telah membuatku marah. Bahkan Yan Ruoxue pun tidak bisa melindungimu. Aku akan memberikanmu kesempatan terakhir. Saya akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Saya menolak. Qin Yu, lakukanlah sesuatu dengan sisa hati. Jangan membawa dirimu ke jalan buntu. Jika bergerak, maka akan menentukan hidup dan mati. Benar-benar kejam dan licik. Kamu. Tuan Wu, kamu ingin mengandalkan kekerasan, membuat Qin Yun menyembuhkanmu, itu adalah kesalahannya sendiri. Ini, Sekretaris Li ini adalah seorang pejuang. Bagaimana Qin Yu bisa mengalahkannya? Pejuang, hanya itu saja, bualan yang tak berdasar. Kamu bukan lawanku, angkuh, anak ini, bahkan bisa mendominasi. Seberapa tinggi kemampuanmu di antara pejuang? Kemampuanmu sangat buruk. Cukup, kamu bukan lawannya. Tidak heran kamu begitu angkuh. Ternyata ada sedikit kemampuan. Tapi sayang, terlalu keras mudah patah. Jangan pergi ke jalan buntu. Jangan khawatir tentangku. Pikirkan dirimu sendiri. 10 menit lagi. Bahkan Yesus pun tidak bisa menyelamatkanmu. Kataku.